Pemirsa, apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 20 Juni. Festival Pecun atau Perahu Naga semakin dekat dan permintaan makanan spesial bakcang juga bertambah. Kerana pesanan meningkat, sebuah toko bakcang di Kaohsiung nekat mengupai 11 PMA tak berdokumen asal Vietnam dan Indonesia. Saat toko diciduk oleh Satgas Imigrasi, seorang PMI sontak menangis tersedu-sedu kerana khawatir akan dideportasi. Di dalam rumah, setiap orang membuat bakcang di sebelah panci berisi bahan. Mereka membungkus rapi dengan 2 hingga 3 gerakan. Namun karyawan yang bekerja di sini semuanya adalah PMA kaburan. Pesanan toko bakcang di Kaohsiung ini menumpuk sehingga mempekerjakan PMA kaburan untuk membuat bakcang. 1 dari Indonesia, 10 lainnya dari Vietnam. PMI sedih dan menangis setelah ia tahu akan dideportasi di masa depan. 店家因应端午节订单爆满，竟铤而走险雇用移工赶工包粽子，后续可能因为违反就业服务法规定，遭裁处巨额罚款。 Denda maksimum untuk mempekerjakan PMA ilegal adalah 750.000 dolar Taiwan. Daging babi yang digunakan dalam bakcang juga tidak dapat diimpor secara ilegal dari luar negeri. Hingga tanggal 13, ada 17 negara termasuk Tiongkok, Vietnam, dan Indonesia yang melaporkan kasus ASV virus. Untuk mencegah penyebaran virus lintas negara, maka perlu mencegah penumpang membawa produk daging babi dari kawasan terjangkit. Hingga 6 Juni tahun ini, 290 penumpang telah didenda 200.000 dolar Taiwan karena membawa produk daging babi secara gelap ke dalam negeri. Seiring kian merebaknya wabah, unit terkait akan menyelidiki secara ketat. 2 insiden penerbangan terjadi secara beruntun di Taiwan kemarin. AirAsia yang awalnya dijadwalkan lepas landas menuju Kuala Lumpur pada sekitar pukul 4 sore dibatalkan kerana kegagalan mesin. Sementara pesawat bujet Singapura Scout yang terbang dari Incheon, Korea Selatan menuju Taipei pada dini hari menemukan tekanan roda hidung pesawat dalam kondisi tidak normal sebelum mendarat dan setelah mendarat mendapatkan roda kirinya telah hilang. Pesawat perlahan mendarat di Bandara Taoyuan, tapi jika diteliti, hanya tinggal 1 roda hidung kanan saja yang beroperasi, sementara satunya lagi hilang. Maskapai bujet Singapura Scott TR897 yang terbang dari Incheon, Korea Selatan pada dini hari tanggal 19 dengan tujuan Taipei menemukan tekanan roda yang tidak normal sebelum mendarat. Tidak terduga, 1 roda hidung pesawat telah copot dan untungnya pesawat mendarat dengan selamat. Di sisi lain, pesawat AirAsia yang awalnya dijadwalkan terbang menuju Kuala Lumpur pada kemarin sore dibatalkan karena kegagalan mesin. 354 penumpang terpaksa diturunkan dari pesawat tersebut untuk menunggu pesawat jemputan yang didatangkan dari Malaysia. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengunjungi Tiongkok selama 2 hari. Sebelum kembali ke AS kemarin, dia secara resmi bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan diplomat top Tiongkok Wang Yi. Menurut laporan media pemerintah Tiongkok, Wang Yi bersikap keras dan menekankan bahawa tidak ada ruang kompromi untuk Taiwan. Blinken menegaskan bahawa Amerika Serikat akan terus menyampaikan prihatin melalui sarana diplomatik. Sebagai pejabat tertinggi yang mengunjungi Tiongkok setelah masa jabatan Presiden Joe Biden, Menteri Luar Negeri Amerika bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping tanggal 19 pukul 4.30 sebelum kembali ke Amerika. 我也希望国务卿先生这次访华能够为稳定中美关系多发挥积极作用。 Media asing berspekulasi saat Blinken bertemu dengan Wang Yi, kedua belah pihak tampaknya telah membuat kemajuan konkret. Wang Yi secara tegas menyatakan bahwa Amerika harus berhenti menyebarkan teori ancaman Tiongkok dan mencabut sanksi dan penindasan terkait. Ia juga menekankan bahwa masalah Selat Taiwan adalah kepentingan inti Tiongkok dan tidak ada ruang untuk kompromi. Blinken menyampaikan Amerika dan Tiongkok harus memastikan kedua negara tidak akan menuju ke arah konflik, juga menegaskan kembali bahwa mereka akan terus menggunakan cara diplomatik untuk mengangkat masalah yang menjadi perhatian Amerika untuk mempertahankan kepentingan dan nilai warga Amerika. Pertemuan itu dilukiskan berlangsung secara jujur dan produktif, membuat pihak luar berspekulasi bahwa ketegangan antara Amerika dan Tiongkok berpeluang mencair. Misi utama perjalanan Blinken kali ini adalah untuk meredakan ketegangan antara Tiongkok dan Amerika serta membuka peluang bagi Xi Jinping dan Biden untuk bertemu dalam forum APEC bulan November tahun ini. Biro Investigasi Kriminal berhasil membongkar kasus penipuan. Sebuah sindikat penipuan mengklaim bisa membantu warga mendulang untung besar. Polisi berhasil melacak IP tersangka yang berada di Malaysia dan melalui kerjasama dengan pemerintah setempat berhasil menangkap 10 tersangka. Investigasi awal menunjukkan keuntungan ilegal yang diraup melebihi 30 juta dolar Taiwan.
Sindikat penipuan yang terdiri dari 10 tersangka berhasil ditangkap di sebuah vila. Sindikat ini berfokus menipu orang Taiwan dengan menawarkan guru investasi yang mengajarkan cara mendapat untung besar secara individu. Setelah berhasil melacak bahawa IP tersebut berasal dari Malaysia, polisi Taiwan mengutus personel dalam membantu polisi setempat untuk melakukan penangkapan. Melalui perkiraan awal, pendapatan ilegal diketahui lebih dari 30 juta dolar Taiwan. Berhubung Malaysia dan Taiwan belum menandatangani perjanjian kerjasama yudisial, maka polisi Taiwan hanya dapat memberikan informasi untuk ditindak oknum setempat dan tidak bisa meminta Malaysia untuk merepatriasi tersangka. Polisi akan terus komunikasi dengan Malaysia dengan harapan para tersangka bisa direpatriasi untuk diadili. Tren pelecehan seksual tengah memanas dari arena politik ke semua bidang pekerjaan di Taiwan. Menurut survei terbaru dari Bank Pekerjaan, 15,3% dari siswa pekerja magang pernah mengalami pelecehan seksual. Lebih dari 70% diantaranya mengalami pelecehan verbal dan 40% mengalami pelecehan fisik. Hal yang perlu dicatat adalah baik pria maupun wanita yang mengalami pelecehan, kebanyakan memilih menahan dan berdiam. 我付你钱，你可以跟我一起吃饭吗？就是很不舒服。 Vanessa, seorang mahasiswi tingkat 3 tahun ini, mengatakan bahwa ia dilecehkan oleh atasan pria saat magang musim panas tahun lalu dan ia masih merasa sedih. 贴到你耳边跟你说，你们这样发有点太慢了，就是会靠很近，就是会让你有点起鸡皮疙瘩，不舒服。时薪很高，但就会不敢接。 Awalnya ia berpikir hanya membagikan selebaran, namun nyatanya harus menghadapi pelecehan verbal dari atasan yang membuatnya takut. Pola pelecehan serupa juga terjadi pada pekerja di restoran kelas atas. 我在点餐的时候，他就一边摸我的大腿，他在我耳边吹气，就是讲说叫我要乖，或者是就是想要包养我之类的话。 15,3% pelajar mengakui mereka mengalami pelecehan seksual saat bekerja. Lebih dari 70% adalah pelecehan verbal, 40% adalah pelecehan fisik, dan lebih dari 30% adalah pelecehan teks dan gambar. Sementara dari pelakunya, 50% adalah pelanggan, 40% adalah rekan kerja, dan 30% adalah atasan. Tidak peduli apakah siswa pria atau wanita, kebanyakan bersikap menahan atau menganggap tidak pernah terjadi saat menghadapi pelecehan seksual. Hanya 20% yang akan langsung menolak dan hanya 4% yang akan mengambil jalur hukum. Operator Bank SDM mengingatkan tak peduli apakah pekerja magang atau kantoran, jika menghadapi permintaan yang tidak wajar, selain saluran pengaduan di dalam perusahaan, mereka juga dapat melapor ke lembaga pemerintah terkait untuk membela hak mereka. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita suara lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.